Sampai dikawal pasukan khusus, Indonesia disorot media Jepang, Moriyasu. Wow, parah! Ini lebih gila dari yang kami bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali dengan kami, The Bola Nusantara. Pemirsa, bercerita bola memang sungguh mengasihkan. Seperti halnya yang tadi telah disampaikan, kedatangan timnas Jepang yang begitu heboh dan disambut dengan meriah. Tentunya penyambutan seorang tamu yang sopan, kita sebagai negara yang bermartabat tentu lebih sopan lagi. Cuman yang mengagetkan adalah soal pengawalan yang dirasa mungkin oleh Haji Moriyasu ini terlalu mewah dan berlebihan mungkin. Tapi inilah kita sangat menyanjung yang namanya ya semacam harga diri. Kalau kita ingin dihargai orang, tentu kita harus menghargai orang. Begitulah kira-kira. Bagaimana kisah selanjutan berita ini? Mari kita saksikan bersama. Recruited on social media. The suspects are usually young people. They were promised high pay for easy work, but instead found themselves committing acts of theft and even violence. Sampai dikawal pasukan khusus, Indonesia disorot media Jepang, Moriyasu. Wow, parah! Ini lebih gila dari yang kami bayangkan sebelumnya. Ya, tepat pada Senin dini hari tadi, timnas Jepang telah hadir dan tiba di Indonesia. Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Airways. Parahnya, para pemain dan setiap pelatih tampak sangat rapi dan keren dengan menggunakan setelan jas warna hitam dan beberapa pemain timnas Jepang yang ikut ke dalam kloter pertama yang mendarat. Namun hadirnya para pemain Jepang ini belum semuanya karena para pemain mereka masih bermain di Eropa. Namun, para pemain timnas Jepang dikagetkan dengan kejutan yang diberikan oleh fans Dinas Indonesia, di mana Jepang disambut dengan sangat baik oleh masyarakat sampai dikawal pasukan khusus hingga membuat nama Indonesia disorot di media Jepang. Lantas, bagaimanakah jalan cerita aksi fans Timnas Indonesia yang loyal sehingga disorot media asing? Bukan berarti itu adalah hal yang membanggakan, kan? Dan untuk itu, mari kita simak. Ya, setelah pada beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia berlaga di masing-masing kandang lawan, saat ini timnas Indonesia harus menjamu tamu lawan seperti Jepang dan Arab Saudi yang akan dimainkan di GBK. Sebuah lawan yang tentunya tidak mudah bagi timnas Indonesia, apalagi timnas Indonesia sebagai tim debutan sehingga harus melawan tim-tim seperti Jepang dan Arab Saudi yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan menjadi langganan Piala Dunia. Sebuah persiapan matang yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti kita tahu, para pemain abroad telah dipanggil untuk mengisi starting line up yang akan dipakai. Kevin Dick setelah diresmikan oleh PSSI untuk menjalani debut melawan Jepang di GBK. Sedangkan Max Hilger 100% siap bermain jika dimainkan oleh STY, dan untuk itu ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Karena mengingat pertandingan ini adalah pertandingan penentu tersendiri bagi timnas Garuda karena dipaksa harus bermain lepas sehingga bisa mendapatkan poin karena saat menghadapi timnas Jepang maupun Arab Saudi.
Ya, jika timnas Bahrain takut untuk datang ke Indonesia untuk bermain di GBK dan menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak aman untuk orang asing, oh, itu salah besar. Lihatlah bagaimana yang tiba terlebih dahulu di Indonesia oleh fans Indonesia. Padahal ini adalah lawannya. Namun bagaimana fans timnas Indonesia bisa respect kepada lawan yang memang dianggap adalah lawan dalam lapangan, namun bukan berarti mereka terus menjadi lawan kala tidak bertanding. Namun justru sebaliknya, Indonesia mengajarkan kita dengan adat istiadat yang kental akan budaya Indonesia yang mempunyai masyarakat yang ramah-ramah terhadap suku ataupun orang asing. Maka tak heran jika timnas Jepang merasa kaget dan takjub dengan sambutan demi sambutan yang ditunjukkan oleh fans timnas Indonesia. Sehingga pelatih mereka Hajime Moriyasu kaget Indonesia segila ini. Padahal dianggapnya kita adalah lawan, namun di luar lapangan, masyarakat Indonesia memberikan respek yang sangat tinggi kepada lawan. Sehingga timnas Jepang mendapatkan pengawalan khusus agar lancar sampai tiba di hotel. Pemirsa, kita patut berbangga memang ya menjadi masyarakat Indonesia dengan kultur budaya yang sangat kuat, sangat sopan. Begitu kira-kira yang patut disematkan untuk masyarakat Indonesia tercinta ini. Bagaimana tidak? Kita terhadap lawan saja, lawan tanding timnas Indonesia, kita menaruh hormat, respek dengan sangat yang gila, luar biasa tentang sambutan masyarakat Indonesia kepada timnas Jepang. Itu cuma sebatas lawan ketika bermain di lapangan hijau, tapi kawan ketika berada di luar lapangan. Itulah mungkin semboyan dari masyarakat Indonesia yang memang terkenal akan ramah tamah, sopan santunnya, dan menjunjung tinggi martabat etika bangsa Indonesia sebagai adat timur. Nah, para pemirsa, mari kita saksikan kembali kilasan berita selanjutnya. Namun di luar lapangan, masyarakat Indonesia memberikan respek yang sangat tinggi kepada lawan, sehingga timnas Jepang mendapatkan pengawalan khusus agar lancar sampai tiba di hotel. Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan tadi bahwa timnas Jepang mendapatkan pengawalan khusus dari Indonesia. Meski timnas Jepang dirasa belum lengkap, namun mereka tetap mendapatkan pengeluaran khusus dari bandara menuju hotel. Tentu sebuah bukti jika Indonesia sangat respek kepada tamunya, dan sekaligus membuktikan jika ketakutan Bahrain yang akan datang ke Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang tidak aman, itu salah besar. Karena kita tahu masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang ramah-ramah. Hal itu semakin membuat Bahrain malu terhadap tuduhan yang sebelumnya ia lontarkan di akun media sosial mereka. Seharusnya apa yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap timnas Jepang bisa membuat Bahrain mengaca bahwa Indonesia adalah negara yang indah, damai akan orang asing yang datang ke Indonesia. أردنا احنا ينا بفكرة وهي أن شلون نستثمر في الشباب وفي نفس الوقت نبي نستثمر في الرياضة وفي نفس الوقت نقول كرة القدم لأن احنا على مشارف بإذن الله سبحانه وتعالى كرة القدم عن طريق أخونا إبراهيم. I'm looking forward to the match. The match? Ya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia datang menyambut hangat timnas Jepang yang memang sebelumnya sudah diberikan wejangan dari media Jepang bahwa media di sana berharap bahwa fans timnas Indonesia adalah fans yang humble, ramah-ramah, dan hal itu yang dibuktikan oleh fans timnas Indonesia kepada media Jepang yang mengharapkan segala sesuatu timnas Jepang bisa berjalan dengan baik, seperti yang dikutip dari situs Pikiran Rakyat yang mengatakan begini.
Ini adalah pertama kali fans timnas Jepang bertemu dengan fans timnas Indonesia, karena kedua kelompok fans jarang bertemu. Kami sering bertandang ke Australia dan kerap mendapatkan sambutan baik selama kami di sana. Semoga hal yang sama juga terjadi di Indonesia, karena kami ingin menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia. Tulis media Jepang, Blue Sea. Ya, bukan hanya itu saja keberhasilan masyarakat Indonesia yang membuat tajuk media asing karena keramahannya. Hal itu juga dikatakan oleh pelatih mereka, yakni Hajime Moriyasu. Meskipun dalam artian Haji Moriyasu menekankan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga ke depan, karena di satu sisi fans timnas Indonesia akan jauh berbeda jika saat bertanding di lapangan dan jika saat ada di luar lapangan. Kami akan menghadapi atmosfer yang sedang menantang. Dengan puluhan ribu supporter yang hadir itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Tim harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik, meskipun banyak tekanan dari luar. Ucap Hajime Moriyasu seperti yang dikutip dari laman Nikkan Sports. Recruited on social media. The suspects are usually young people. They were promised high pay for easy work, but instead found themselves committing acts of theft and even violence. Ya, terlepas dari itu semua, semoga dengan tindakan respek yang tinggi dari masyarakat Indonesia menyambut kedatangan timnas Jepang membuat semuanya pun tahu bahwa Indonesia adalah negara yang aman, Indonesia adalah negara yang indah, dan apa yang telah diungkapkan oleh Bahrain bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman, nyatanya itu salah besar. Buktinya lihat tuh, timnas Jepang aman-aman aja kok, gak ada apa-apa dan tidak ada yang harus ditakuti karena kami adalah negara yang aman untuk dikunjungi. Bagaimana Bahrain? Masih takut? Pemirsa, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan pada berita barusan. Indonesia memang terkenal ramah, sopan santunnya sangat tinggi pada para tamu, dan ini berimbas balik sangat kontras apa yang dikatakan oleh si selebgram dari Bahrain bahwasanya Indonesia ini negara yang gak aman, misalnya saling suka mengancam. Itu karena mereka si Bahrain ini mencari gara-gara dengan kita. Apalagi yang selebgram lakukan itu aslinya mereka itu mukanya ganteng-ganteng ya, karena mungkin karena dengan perasaan sirik yang jelek akhirnya dia merubah mimik mereka sendiri menjadi wajah-wajah yang sangar dan menakutkan seperti yang pernah bertayang dalam konten-konten terdahulu. Mereka melecehkan lagu Indonesia Raya dengan mimik seperti mimik setan, tapi mereka nggak sadar kalau mereka seperti setan. Ya itulah, orang kalau bersifat iri dengki, culas dan sukanya mau menang sendiri, ya seperti mereka. Kita ini adem ayem, kita ini sopan, kita ini ramah, malah mereka yang takut. Ya biar aja, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu kira-kira. Nah, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, demikianlah kilas berita yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat mengucap terima kasih kepada Anda sekalian yang telah menonton tayangan kami. Semoga Anda dalam sehat selalu, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.